Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau memperluas koleksi atau networking itu sesuatu yang kerasa berat dan menakutkan banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu hambatan terbesar dalam kesuksesan karir itu. Fokus kita kali ini khusus menyajikan tips komunikasi yang super efektif buat memperluas jaringan, terutama buat kamu yang mungkin ngerasa pemalu atau punya sifat dasar yang lebih tenang. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penting. Apakah sifat pemalu itu alasan yang valid buat menghindari interaksi dan gak mau memperluas jaringan personal? Sering banget kan kita ngerasa ciut, canggung, atau capek duluan kalau harus ketemu keramaian. Perasaan kayak gitu tuh wajar dan valid banget. Tapi, hari ini kita bersiap buat meruntuhkan alasan tersebut. Kita bakal lihat sama-sama kenapa rasa malu tuh sebenarnya nggak boleh jadi rem tangan dalam perjalanan sukses kamu. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari bahas mitos introvert, terus masuk ke seni mendengarkan, dilanjut ngebahas cara meruntuhkan tembok rasa malu, strategi cari mentor yang pas, sampai akhirnya tindakan nyata buat perluas jaringan. Intinya, ini panduan langkah demi langkah buat menguasai komunikasi tanpa kamu harus repot-repot mengubah kepribadian asli kamu. Langsung aja kita masuk ke poin pertama, mitos introvert dan interaksi sosial. Di sini kita harus berani menantang prasangka yang udah lama nempel. Emangnya kalau punya kepribadian tenang itu berarti harus selamanya nutup diri di lingkungan kerja? Jelas enggak dong. Mari kita lurusin dulu konsep yang bakal bikin kamu lega. Introvert itu bukan sebuah ketidakmampuan biologis buat ngomong atau bersosialisasi. Sama sekali bukan. Anggap aja ini tuh semacam sistem mata uang energi di dalam diri. Faktanya banyak banget kok orang sukses yang super komunikatif beroperasi pakai sistem energi yang satu ini. Nah, ini ilustrasi yang brilian banget buat ngegambarin perbedaannya. Bayangin, kamu bangun pagi bawa 10 koin energi di saku. Buat yang kepribadiannya tenang, setiap kali ngobrol sama orang baru, kamu bayar 1 koin. Terus berkurang, sampai akhirnya kamu ngerasa capek. Sebaliknya nih, buat yang ekstrovert, interaksi sama orang baru malah ngasih mereka 1 koin tambahan. Energinya justru nambah terus-menerus. Fakta menariknya adalah, ini murni cuma soal gimana kamu mengelola sumber daya. Koin energi yang habis tuh cuma bikin kamu kelelahan, bukan berarti pita suara kamu rusak, atau tiba-tiba lupa cara merangkai kalimat. Terus kuncinya apa? Kamu cuma perlu menghabiskan mata uang percakapan itu secara strategis. Nggak perlu mengisolasi diri total di pojokan ruangan, cukup pilih-pilih aja kapan dan sama siapa kamu mau berinvestasi sosial. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kedua, seni mendengarkan dengan baik. Banyak orang keliru mengira kalau memperluas jaringan tuh berarti kita harus jadi pusat perhatian, yang paling lucu atau yang ngomongnya paling banyak, padahal faktanya justru sebaliknya. Coba resapi kutipan ini sebentar. Bagian terbaik dari mengobrol sebenarnya adalah mendengarkan. Kutipan ini ampuh banget buat matahin tekanan besar yang sering kita taruh di pundak sendiri. Tekanan buat jadi pembicara yang luwes dan ngobrol tanpa henti, itu sebenarnya cuma ciptaan pikiran kita aja dan bener-bener nggak dibutuhin. Coba deh kamu terapkan 3 langkah gampang ini. Pertama, lempar aja 1 atau 2 pertanyaan yang relevan sama minat mereka. Kedua, kasih panggungnya, biarin lawan bicara kamu cerita panjang lebar dengan bebas. Dan ketiga, ini yang paling krusial, dengerin dengan saksama. Nggak usah panik kalau ada jeda hening, dan nggak usah buru-buru nyela cuma buat nunjukin kalau kamu ada di situ. Ngasih panggung ke orang lain adalah alat networking yang paling mutakhir. Kejeniusan psikologisnya ada di sini nih. Pada dasarnya, manusia tuh senang banget didengerin. Waktu kita memfasilitasi itu, lawan bicara bakal pulang dengan ngerasa, wah obrolan tadi asik banget. Padahal bisa jadi porsi ngomong kita cuma 10% aja. Lewat taktik ini, kamu otomatis jadi sosok yang disukai dan gampang diingat tanpa harus ngulas banyak koin energi. Keren kan? Tapi tentu aja, ngerti cara ngobrol itu baru setengah jalan. Di bagian ketiga ini, kita akan fokus pada meruntuhkan tembok rasa malu. Kita harus berani menghadapi dinding ketakutan tak kasat mata yang sering nahan kita buat sekadar bilang, halo. Coba jujur, seberapa sering kamu kepikiran, gimana kalau aku disimisin, ditolak, atau malah dituduh cari muka? Pasti sering banget kan? Ketakutan dinilai aneh atau diabaikan itu wajar banget. Emang kerasa ngeri ngebayangin kita udah ngumpulin niat buat maju, malah dapat respon yang bikin malu. Nah, mari kita lakuin latihan mental ini. Coba visualisasikan skenario paling buruk yang mungkin terjadi. Memalukan? Pasti.
Tapi sekarang sadari fakta mengejutkan ini. Hampir setiap orang yang ada di ruangan itu sebenarnya diam-diam menyimpan ketakutan yang sama persis kayak kamu. Serius, begitu kamu sadar kalau tembok canggung ini dirasain semua orang, tiba-tiba dindingnya nggak lagi kelihatan kokoh. Jadi tarik napas panjang dan ambil aja satu langkah maju menembus rasa nggak nyaman itu. Poin krusialnya ada di analogi ini. Kalau saat ini posisi kamu masih merintis atau ada di anak tangga terbawah, apa sih yang sebenarnya ditakutin? Berada di bawah itu artinya kamu nggak punya reputasi triliunan yang bakal hancur gara-gara salah ngomong. Nggak ada ruang lagi buat jatuh. Nggak ada ruginya sama sekali. Justru peluang keuntungannya nggak terbatas kalau kamu berani mulai bersuara. Oke, tembok ketakutannya udah runtuh nih. Terus, kemana sisa energi sosial kamu harus diarahkan? Masuk ke bagian keempat, strategi menemukan mentor yang tepat. Di sini kita ngomongin eksekusi nyatanya. Sering banget kita terlalu ambisius, pengennya langsung dimentorin sama tokoh bisnis raksasa dunia. Tapi mari realistis deh, nasihat dari figur yang terlalu jauh di atas sana seringnya udah nggak relevan lagi sama rintangan harian yang lagi kamu hadapin sekarang. Mencari mentor yang posisinya cuma beda 1 atau 2 langkah di depan kamu, itu strategi yang jauh lebih cerdas. Coba perhatiin perbandingan di tabel ini. Minta diajarin sama titan yang gak terjangkau tuh mustahil, dan nasihat mereka pasti terlalu konsep agung. Tapi, kalau kamu ngajak ngopi senior atau pemandu yang gampang diakses, nasihat mereka pasti spesifik banget. Bisa langsung kamu praktekin hari itu juga, dan pastinya sangat relevan sama apa yang lagi kamu kerjain. Ini dia metrik konkret yang bisa langsung kamu pakai. Pengen dapat gaji 10 juta? Gak usah berguru ke orang yang gajinya puluhan miliar. Carilah bimbingan ke orang yang baru aja tembus angka 10 juta itu. Pengen naik jabatan jadi penyelia? Ajak ngobrol penyelia dari divisi sebelah. Carilah target yang realistis, spesifik, dan yang penting, gampang diajak ngobrol. Gak kerasa kita udah sampai di bagian akhir. Tindakan nyata memperluas jaringan. Teorinya udah, mindsetnya juga udah dapat. Sekarang, waktunya bawa ini semua ke dunia nyata. Jaringan kamu nggak bakal kemana-mana kalau ilmu ini cuma ngendap di kepala. Ayo kita ikat kuat-kuat poin pentingnya. Pertama, berhenti berlindung di balik alasan kepribadian. Energi sosial itu bisa dikelola. Kedua, kuasai kekuatan bertanya dan mendengarkan. Biarin lawan bicara kamu yang bersinar. Ketiga, buang jauh-jauh rasa takut dihakimi. Karena dari posisi bawah, satu-satunya arah cuma naik ke atas. Dan terakhir, bidik mentor atau koneksi yang baru aja ngelewatin rintangan yang lagi kamu hadapin sekarang. Tinggalkan keraguan kamu sekarang juga. Coba tanyain ke diri sendiri. Satu langkah kecil tanpa rasa takut apa yang bakal kamu ambil hari ini buat keluar dari zona nyaman dan bangun koneksi baru. Nggak perlu hal besar, mungkin cuma sekedar nyapa rekan kerja di lorong atau kirim chat ngajak ngopi bareng. Ambil waktu sejenak buat mikirin itu dan wujudkan hari ini juga. Terima kasih udah nemenin pembahasan kita kali ini. Semoga wawasan ini bisa bikin dobrakan besar di karir kamu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.